فتح نستفتح الجلسة إلى حضرة سيدنا الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك من به أسلفنا الصالحون في مثل هذه الدعوة مناسبات أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسلكهم الجنة برحمته وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في خير لطف وعافية وسلامه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وصحبه الآله وبعد. وبسند المتصل إلى الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال مبحث التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أمر منه عز وجل وعلى لعباده المؤمنين بتقواه وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. والتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Pembahasan tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah ucapan atau kalimat yang lebih benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mana yang lebih benar ucapannya atau perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Dan jangan kalian meninggal atau mati kecuali dalam keadaan yang berserah diri atau muslim. Kemudian berpegang teguhlah dengan talinya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian saat kalian itu saling bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati-hati kalian dan kalian menjadi saudara dengan nikmatnya. Dan kalian berada di ujung pintu neraka, ujung api neraka, ujung lubang neraka. Kemudian ia menyelamatkan kalian dari neraka tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah. Kalian juga harus menjadi umat yang saling mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, melarang kepada hal yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang sukses. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berikhtilaf, berselisih setelah datang kepada kalian kebenaran-kebenaran. Itu adalah mereka akan mendapat daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih atau sangat agung. Ayat di atas adalah ayat yang sangat populer, ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, di mana hampir sering sekali kita dapatkan wasiat takwa ini kalau kita belajar fikih ya. Bagi khatib Jumat, wasiat takwa itu hukumnya wajib. Ayo, no.
Wasiat takwa itu hukumnya wajib di kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ketika khatib Jumat tidak membaca wasiat takwa di di khutbah pertamanya, maka Jumatannya khutbahnya tidak sah. Atau di khutbah kedua itu juga wajib wasiat takwa. Salah satunya tidak ada wasiat takwa, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatannya ikut tidak sah. Kenapa kok sampai ada wasiat takwa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah khutbah tanpa wasiat takwa. Nah, kenapa Rasulullah SAW sering mewasiatkan tentang ketakwaan? Takwa itu hal yang paling penting, yang sangat mempengaruhi nasib kita semuanya. Kalau kepingin bernasib baik selamanya di kemudian hari, ya tingkatkan takwanya. Tapi sebaliknya, kalau kepingin bernasib buruk di kemudian hari, ya tidak usah menggubris daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk bertakwa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan di dalam ketakwaan seluruh kebaikan, cepat maupun lambat. Kepengen kebaikan cepat maupun kebaikan yang lambat, ya takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk bertakwa supaya liyafuzu, supaya mereka sukses, wa yadhfaru bima ja'alahu fihi, dan mendapatkan apa yang telah Allah sisipkan di dalam ketakwaan minal khairi, dari kebaikan. Dalam ketakwaan ada banyak kebaikan, wassalah, dan pembenahan. Pengen jadi orang soleh, ya harus meningkatkan ketakwaan. Wassa'adah, kebahagiaan. Pengen bahagia, kuncinya satu, takwa. Wal falah, kesuksesan, sama artinya sama fauz. Rahmatan bi'ibadihil mu'minin, sebagai rahmat terhadap hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah adalah zat yang pengasih kepada orang-orang mukmin. Wa taqwa, sekarang takwa itu apa sih? Perintah dari Allah sudah ya untuk bertakwa. Kemudian takwa itu apa sih? Takwa adalah wasiatullah, wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bagi awalin maupun akhirin, bagi orang terdahulu maupun orang yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang memegang kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Ini berarti menunjukkan takwa itu bukan cuma untuk umat Nabi Muhammad, tapi dari zaman Nabi Adam, takwa itu diperintahkan kepada mereka. Maka tidak ada satupun kebaikan, baik cepat maupun lambat, kebaikan yang zahir maupun kebaikan yang batin, kecuali takwa akan menjadi perantara jalan yang menyampaikan kepada kebaikan tersebut. Kepengen dapat kebaikan yang cepat maupun lambat, kebaikan zahir maupun kebaikan batin, takwa jadi jalurnya yang pasti akan sampai ke sana, pasti akan sampai ke dalam kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, wa ma min syarrin, tidaklah ada satu keburukan yang cepat maupun lambat, keburukan zahir maupun batin, illa, kecuali wa taqwa, takwa akan menjadi hirzun harizun, hisnun hasinun, akan menjadi tameng, akan menjadi benteng yang kokoh dan menutupi, menjaga seseorang lissalamati minhu, untuk menyelamatkan kita dari keburukan. Orang kalau kepingin selamat dari keburukan, kuncinya satu, takwa. Wan najati min dararihi, dan selamat daripada madarat, daripada seluruh keburukan, kuncinya cuma satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau bertakwa, ngelihat propaganda akhir zaman, dia tidak mungkin berekspresi dengan ekspresi yang di luar daripada syariat. Tidak mungkin dia komentar dengan komentar caci maki. Ya. Ada orang salah, tidak mungkin dia caci maki kalau dia bertakwa. Karena caci maki bukan dari ajaran takwa. Terus gimana kalau ada orang menyimpang, nyeleweng, dia pasti ngingetkan. Tapi dengan cara yang sangat-sangat syar'i, dengan cara-cara yang sangat bijaksana. Kalau dia punya ketakwaan. Dan juga komentar di luar permukaan. Komentar di tengah-tengah perkumpulan ya. Ada orang yang salah.
Ngapain kita komentari di kumpulan kita? Jatuhnya gibah kalau benar, kalau salah jatuhnya fitnah. Ngomongin orang di kumpulan kita itu bukan pertunjukan ketakwaan yang diperintahkan sama Allah kepada kita. Kita tidak nunjukkan ketakwaan saat kita ngomongi orang di belakang mereka. Siapapun mereka, entah itu orang penting atau orang tidak penting, manusia manapun, tidak layak untuk kita omongi. Baik maupun burungnya itu bukan urusan kita. Urusan kita itu yang jaga ketakwaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di lanjutannya ini sangat banyak faedah daripada takwa. Barusan kita jadikan takwa sumber faedahnya. Yang pertama, pengen kebaikan, cepat maupun lambat, zahir maupun batin, kita akan mendapatkannya kalau kita bertakwa. Dan keburukan, zahir maupun batin, cepat maupun lambat, kita akan terjaga dari itu semuanya kalau kita punya ketakwaan. Itu secara global. Tapi nanti di lanjutan kitab ini, di lanjutan pembacaan kita, Al-Imam Al-Haddad akan memaparkan sangat-sangat banyak keuntungan yang bakal didapatkan oleh orang yang bertakwa, dan beliau juga memaparkan ayat-ayatnya yang berhubungan sama faedah apa yang didapatkan oleh orang bertakwa. Yang pertama, wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabihil aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimah wa sa'adatin jasimah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala gantungkan di dalam kitabnya yang mulia bagi ketakwaan berupa kebaikan-kebaikan yang sangat agung, kebahagiaan-kebahagiaan yang sangat banyak. Min dzalika, di antaranya al-ma'iyyatul ilahiyah al-hifdhiyatul lutfiyah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara keuntungan takwa adalah yang pertama, kebersamaan ketuhanan dengan penjagaan yang sangat lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika seorang hamba dibersamai sama Allah, nah enak. Kemana-mana sama Allah ya, enak. Masuk rumah ada Allah, enak. Dibarengi sama Allah, enak. Selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau orang itu sudah bertakwa, Allah akan selalu jaga dia. Al-hifdhiyah al-lutfiyah. Langsung dipantau sama Allah. Keburukan-keburukan tidak akan datang, tidak akan menimpa pada orang yang bertakwa kalau dia sampai dapat daripada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian wa min dzalika al-ilmul ladunni. Wah, di antaranya ilmu ladunni. Ini yang diminta sama mayoritas santri. Santri itu sering kali minta dari Allah futuh. Sering kali minta sama Allah ilmu laduni. Ilmu itu ada dua. Ilmu ya, ilmu syariat. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Ilmu kasbi sama wahbi. Ilmu kasbi, kasaba dari kata kasab, artinya usaha. Ilmu yang bisa kita dapatkan dengan cara mengusahakan mendapatkan ilmu tersebut. Datang nyetar motor, datang ke tempat taklim. Itu kalau kita dapat ilmunya, ilmu yang kita dapat namanya ilmu kasbi. Karena kita mendapatkannya lewat usaha. Dan mayoritas paling banyak yang dapat ya ilmu kasbi. Orang itu mayoritas dapat ilmunya, banyaknya ilmu kasbi. Yang kedua, ilmu wahbi. Ilmu wahbi adalah ilmu yang diwahabkan sama Allah, diberikan sama Allah tanpa perantara. Langsung bro. Ini yang dinamakan ilmu laduni. Langsung dikasih sama Allah ilmu. Tidak pernah belajar fikih, tahu-tahu bisa ngajar fikih. Wah. Tidak pernah belajar IPA, tahu-tahu bisa ngajar kimia, kan? Ini namanya ilmu wahbi. Ilmu kasbi diusahakan, kalau ilmu wahbi ini didapatkan langsung dari Allah. Aulia salihin ya, orang-orang para walinya Allah Ta'ala itu sering kali dapat ilmu wahbi. Sering. Ada banyak orang-orang yang dapat ilmu laduni. Kami pribadi sendiri pernah menemukan dan pernah ketemu sama orang, bahkan berguru sama orang itu, orang yang mendapatkan ilmu laduni. Anak punya guru yang tidak pernah belajar sama sekali.
hidupnya cuma dua, khidmat sama gurunya, jadi pembantunya gurunya. Terus yang kedua, dapat amalan sama gurunya yang selalu dipegangi. Apa amalannya? Husnudzon sama siapapun. Tidak pernah berprasangka buruk sama siapapun. Belas. Dan kita kenali, dan kita akhirnya menjadi murid daripada beliau. Beliau tidak pernah sejarahnya belajar. Tapi ketika kita nyantri, beliau ngajar nahu, dan akhirnya bisa ngajar. Beliau diperintahkan sama, jadi ceritanya, beliau ini dulu tukang tulis suratnya Ustadz Hasan Baharun. Tukang tulis surat. Zaman dulu itu kan masih belum ada HP ya. Suka surat menyurat. Beliau ini tukang tulisnya Ustadz Hasan Baharun. Sering kali barengi Ustadz Hasan Baharun kemana-mana. Terus kemudian tidak lama khidmatnya beliau juga lancarnya luar biasa. Selalu menutupi kekurangan daripada guru-gurunya, daripada kebutuhannya ya. Gurunya kepingin nyiapkan majelis taklimnya, beliau yang nyiapkan. Terus kemudian beliau dapat amalan untuk husnudzon itu, beliau husnudzon terus tidak pernah husnudzon sama sekali sama orang. Terus kemudian tidak lama Ustadz Hasan Baharun meninggal. Setelah Ustadz Hasan Baharun, pimpinan pesantren Dalwa, meninggal, dilanjutkan sama putra beliau bernama Habib Zain Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Nah, Habib Zain nyuruh ini orang pembantu Ustadz Hasan untuk ngajar. Beliau tidak pernah belajar. Waktu datang ke pesantren langsung bantu-bantu aja. Tidak pernah yang namanya belajar. Bantu-bantu aja. Nulis surat. Ya. Terus kemudian beliau disuruh langsung ngajar. Pelajaran yang saat itu disuruh sama Habib Zain adalah pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu bukan pelajaran yang gampang didapat, perlu perjuangan. Susah memahami nahwu, susah. Tapi saat beliau disuruh sami'na wa ata'na, kita dididik untuk sami'na wa ata'na, dan itu pendidikan yang kita pegangi betul, selalu nurut, selalu taat selagi perintahnya adalah perintah yang berada di dalam koridor perintah Allah, perintah Rasulullah. Yustahsan fi syariah, dianggap baik di dalam urusan syariat, kita taat sama guru-guru kita. Itu ajaran yang kita dapatkan. Akhirnya beliau nurut sama gurunya, karena nurut sama anak daripada gurunya. Karena akhirnya beliau ngajar, dan saat beliau ngajar tidak lama, 10 tahun 15 tahun kemudian beliau ngarang kitab. Kitabnya ada 2 atau 3 kitab yang kita tahu kitab karangan beliau. Dan pertama kali saya ngajar nahwu di Solo itu kitabnya beliau. Saat mau menghatamkan, kita minta ijazah, kita berangkat dari Solo ke Bangil untuk minta ijazah hataman. Akhirnya dikasih ijazah hataman karena tersisa cuma 1 bab untuk dihatamkan. Pulang ke Solo bawa ijazah, kita hatamkan. Itu pertama kali kitab nahwu yang kita hatamkan di Solo saat mengajar pelajaran nahwu di Solo. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kitab demi kitab kan banyak ya. Akhirnya kita ngajar banyak kitab dari kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang dipakai juga sama para santri-santri. Di antaranya lagi adalah wa min dzalika al-furqan 'inda al-ishtibah wa wuqu'il iskal wal kafarah lis-sayyi'at wal maghfirah lidz-dzunub. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Di antara keuntungan daripada takwa adalah bisa membedakan saat terjadi kerancuan dan adanya muskilah. Ente punya muskilah, ada yang ente ragu-ragukan, pasti bisa diselesaikan dengan baik kalau ente punya takwa. Bisa memilih mana yang terbaik kalau kita punya takwa. Wal kafarah lisayyi'at. Lah gini loh. Pilihannya orang awam, Anda pernah bilang, pilihannya orang awam itu gampang. Di hadapannya pilihannya gampang. Pilihannya cuman ini baik sama ini buruk. Tapi pilihannya orang khusus, ada awam lawan katanya khusus. Kalau pilihannya orang khusus itu bukan ini baik ini buruk. Tapi pilihan mereka adalah ini baik ini baik. Tapi ketika mereka milih yang ternyata tidak terlalu baik, ini tercela bagi mereka. Itu pilihan mereka. Makanya mereka memilih mana yang terbaik di antara hal-hal baik yang lainnya.
Contoh waktu Jumat sama waktu Senin sama waktu Kamis disunahkan untuk potong kuku. Mana yang dipilih sama mereka untuk memotong kuku? Mayoritas di antara mereka memilih motong pada hari Jumat. Alasannya apa? Karena kalau motong hari Senin itu bagi orang-orang, motong kuku hari Senin itu keuntungannya bagi orang-orang yang kepingin dapat ilmu banyak, potong kukunya hari Senin. Tapi kalau kepingin rezeki yang banyak, potong kukunya hari Kamis. Kalau Jumat dapat dua-duanya. Jadi diatur jadwal mereka supaya kuku mereka itu tidak terlalu panjang saat jatuh hari Senin maupun hari Kamis. Mereka atur jadwalnya supaya Jumat itu bisa dipotong kukunya. Pilihan-pilihan macam-macam, dan mereka tidak mungkin milih-milih selain daripada hari-hari yang disunahkan sama Nabi SAW untuk memotong kuku. Di antaranya lagi al-kafarah li sayyi'at, penutupan dosa. Kafarah li sayyi'at itu ada kesalahan-kesalahan yang sudah ditambal yang namanya kesalahan-kesalahannya kalau kita bertakwa. Diampuni dosa-dosanya, al-maghfirah lidzunub, diampuni dosa-dosanya. Dalilnya ada di surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa sama Allah, akan Allah jadikan furqan bagi kalian. Furqan itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini halal, ini haram. Ente bisa tahu kapan? Kalau ente bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, ya tidak ngurus. Mau halal, mau haram, terabas semuanya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kesalahan-kesalahan kalian pasti akan ditambal sama Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antaranya lagi keuntungan daripada ketakwaan. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw. Wa qala wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Di antara keuntungan takwa adalah selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap daripada kalian pasti akan melewati sirat. Pasti akan melewati sirat yang ada di atas api neraka. Di antara mahsyar sama surga itu ada jembatan namanya jembatan sirat. Di bawah siratul mustaqim itu ada yang namanya nar. Neraka yang paling bawah namanya neraka Jahannam. Perjalanan dari sirat ke satu neraka yang paling bawah aja itu menempuh 1000 tahun. 1000 tahun perjalanan. Jadi dari sirat ke neraka. Jadi waktu orang masuk ke neraka aja belum masuk, baru kepleset, itu udah bayangannya kita bisa bayangkan. Bayangannya apa? Terumbang-ambing di dalam ruangan hampa, dia bakal jatuh sampai yang namanya neraka. Itu menempuh waktu tahunan. Dan dia sudah ngerasakan rasa takutnya bakal masuk ke dalam neraka. Berapa tahun? Wah, nanti belum masuk nerakanya. Nyemplungin nerakanya. Wah, itu juga ada waktunya. Makanya dijaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melewati sirat. Wa minkum illa wariduha, karena setiap orang pasti akan melewati sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak lewat sirat. Dia mau masuk surga tidak lewat sirat, tidak bisa. Masuk surga jalur orang dalam, tidak ada. Masuk surga jalur orang dalam itu tidak ada. Itu hanya peribahasa kalau kita kepingin cari syafaatnya orang-orang soleh. Nah, tapi tetap nanti ujung-ujungnya lewat sirat. Karena jalur menuju surga ya cuma sirat. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala di lanjutan ayatnya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diselamatkan sama Allah, ya yang bertakwa saja. Yang tidak bertakwa, tidak selamat daripada sirat al-mustaqim. Waqala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang bertakwa meminta kepada Allah supaya diselamatkan. Dan mereka tidak akan tersentuh oleh keburukan yaitu api neraka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang
bertakwa. Wa min dzalika, di antaranya lagi ada banyak keuntungannya ya. Al-makhraj minasyada'id war rizq min haitsu la yahtasib wal yusur wa 'idhamul ajr. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Di antara keuntungan bertakwa adalah al-makhraj minasyada'id, jalan keluar saat tertimpa hal yang berat. Warrizq min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari jalur yang dia tidak mungkin bisa sangka kok dapat rezeki ya. Kok bisa dapat rezeki dari situ. Itu bagi orang yang bertakwa saja. Wal yusur, dimudahkan urusannya sama Allah. Wa 'idhamul ajr, besarnya pahala yang didapatkan. Kapan? Ya ini. Kalau takwa itu mencakup semua kebaikan. Sangat-sangat mencakup semua kebaikan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah akan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak bisa sangka. Wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan jadikan seluruh urusannya jadi mudah. Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan nutupi semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan dan besarkan pahalanya. Wa min dzalika, di antaranya lagi. Masih ada lagi. Wa min dzalika, di antara keuntungan ketakwaan adalah al-wa'du bil jannah. Qala Allah Ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di antara keuntungan takwa adalah Allah janjikan bagi mereka surga. Allah berfirman, itu adalah surga yang telah kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Allah juga berfirman, perumpamaan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dibentangkan yang namanya surga untuk orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan berada di surga-surga dan juga akan berada di sungai, di tempat yang sangat tinggi di sisi Tuhan mereka yang maha mampu. Ya, jelas ya. Takwa ini luar biasa. Wa min dzalika, di antaranya adalah al-karamah fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala in akramakum indallahi atqakum. Di antara keutamaan takwa yang lain adalah dapat kemuliaan. Baik kemuliaan yang sifatnya duniawi maupun kemuliaan yang sifatnya ukhrawi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Faja'alal karamata indahu bittaqwa. Allah jadikan yang namanya kemuliaan di sisi Allah itu dengan ketakwaan. La bil ansab, tidak dengan nasab, wala bil amwal, tidak juga dengan harta, wala bi syai'in akhar, juga tidak dengan hal lain. Jadi orang kepingin mulia di dunia, contohnya banyak. Wali-walinya Allah itu lebih terkenal sampai detik ini karena kemuliaan takwa mereka, atau orang-orang kaya pada zaman dahulu. Di zamannya Imam Syafi'i yang kaya itu banyak, tapi yang terkenal dan yang semulia Imam Syafi'i ada benar. Namanya sampai sekarang ini ada benar? Nah, tidak ada. Karena apa? Yang menentukan kemuliaan seseorang itu Allah. Dan Allah meletakkan kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaan saja. Lewat jalur takwalah kita akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Wakam, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala, wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanat wa salahin wa falah wa ghanaim wa arbah yatulu dzikruha wa hasruha.
wa yata'adzaru hasruha wa ma ahsana ma qila fil ma'na man yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi al-majru rabihu wa qila aidan man 'arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka asy-syaqi ma darradat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, kebahagiaan-kebahagiaan yang begitu banyak, derajat-derajat dan kemuliaan-kemuliaan yang begitu tinggi, pembenahan-pembenahan, kesuksesan-kesuksesan, keuntungan-keuntungan, yatulu dzikruha yang sangat panjang pembahasannya, wa ta'adzaru hasruha dan sangat udzur kalau mau dijabarkan. Wa ma ahsana ma qila. Alangkah indahnya ucapan yang kurang lebih maknanya, man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzakal ladzi, merekalah orang-orang siqa ilaihi al-majrur rabihu, yang memang diarahkan sama Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampaikan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu akan Allah mudahkan untuk melakukan sesuatu yang memang dia diciptakan untuk diletakkan di situ. Kita itu sudah diciptakan sama Allah di dunia dan sudah diciptakan pula nasib kita, baik maupun buruknya, qadha maupun qadarnya. Dan kita harus percaya qadha dan qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya kita pun juga sudah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu sekarang ini ditakdirkan untuk beramal baik, beramal soleh, berarti itu adalah tanda kita akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar di kemudian hari. Maka beruntung bagi mereka-mereka yang saat ini ditakdirkan sama Allah untuk bertakwa, karena mereka adalah orang yang memang Allah arahkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Waqila aylan, dan juga diucapkan, ada ucapan yang sangat luar biasa, man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Barang siapa yang kenal Allah tapi kenalannya sama Allah tidak mencukupi dirinya, itulah orang yang celaka. Kita kenal Allah Ar-Rahman, kenapa kita kepingin rahmatnya orang lain? Kita kenal Allah Ar-Rahim, kenapa kita butuh rahmatnya orang lain? Kita kenal Allah Ar-Razzaq, kenapa kita butuh riziknya orang lain? Ya, kita kenal Allah Ar-Rauf, kenapa kita butuh ra'fahnya orang lain? Kita kenal Allah itu As-Sabur, kenapa kita butuh kesabaran orang lain? Kita kenal Allah Asy-Syakur, kenapa kita butuh syukur dan terima kasihnya orang lain? Tidak cukupkah kalau Allah itu sabur? Tidak cukupkah kalau Allah itu syakur? Tidak cukupkah kalau Allah itu Fattah, Razzaq, Alim, Rahman, Rahim? Ketika seorang kenal sama Allah, tapi kenalnya dia sama Allah tidak mencukupi dirinya, inilah tanda-tanda orang yang celaka. Ma dharra dzat ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dzalaki. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyengsarakan kita. Dan apapun yang akan tertimpa kepada kita di kemudian hari, itu tidak akan membuat kita madharat kalau kita bertakwa. Sini sampaikan. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina. Apa yang hamba Allah Subhanahu wa taala perbuat dengan ingin mendapatkan kemuliaan lewat kekayaan? Wal izzu, padahal yang namanya kemuliaan, kullal izzi, di atas kemuliaan itu lil muttaqi, bagi orang-orang yang bertakwa sahaja. Ya, apa yang diperbuat sama seorang hamba kepengin dapat mulia, pengen dapat kemuliaan lewat kekayaan? Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Sedangkan yang namanya kemuliaan di atas segala kemuliaan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi kesimpulannya luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membawa pembukaan daripada kitab ini, membahas tentang pembahasan mabhas takwa.
Pembahasannya adalah pembahasan takwa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, beliau menyemangati kita terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya kita itu termotivasi untuk bertakwa kepada Allah dengan cara beliau memberikan fawaid, fadail, keutamaan-keutamaan bagi orang yang bertakwa. Baru setelah itu nanti kita akan diperkenalkan takwa itu sendiri apa. Penjabaran tentang takwa di kitab ini itu ada 3 tafsir. Tapi insya Allah tentang 3 tafsiran takwa yang ada di dalam surat atau ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih akan dibahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tapi luar biasa ya, kitab ini sangat-sangat kredibel untuk dipakai dalam sehari-hari. Dibuktikan oleh orang-orang soleh bahwasanya tidak ada satupun kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kecuali di dalam orang yang bertakwa. Orang yang berilmu aja belum tentu mulia. Ya. Karamah, kemuliaan itu Allah letakkan bukan pada ilmu. Tapi kemuliaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada yang namanya takwa. Jadi kalau kita punya ilmu tapi tidak bertakwa sama Allah, tetap bakal sengsara, tetap bakal hina. Kenapa? Kalau kita pengen mulia ya takwa sama Allah Ta'ala. Salah jalur itu wajar. Tapi kalau sampai 2 kali salah jalur, itu bukan orang mukmin yang sejati. Karena Allah, Nabi SAW sampaikan, la yadkhulul mu'min min juhrin marratain. Orang mukmin itu yang benar-benar mukmin tidak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Tidak bakal masuk ke lubang yang sama 2 kali. Nah, kalau masih 2 kali, 3 kali masuk ke lubang yang sama ya bukan mukmin yang sejati. Keimanannya masih kurang sempurna. Nah, makanya ketika kita tahu sekarang ini bahwa kalau kita kalau yang kita cari itu kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat, jangan salah jalur. Jangan lewat nasab. Jangan membanggakan nasab hanya untuk mencari kemuliaan. Jangan membanggakan harta, kata Habib Abdullah Al-Haddad tadi, la bil ansab wala bil amwal. La, tidak dengan nasab, juga tidak dengan harta. Jadi jangan pernah membanggakan harta kita melebihi dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan. Karena mustahil kita dapatkan kemuliaan tersebut kalau yang kita banggakan adalah harta, apalagi nasab. Kalau orang-orang salaf terdahulu bilang apa? La laisal fata man galaha abi walakinnal fata man galaha ana. Pemuda yang sejati, laki-laki yang benar laki-laki. Itu bukan laki-laki yang mengatakan, "Ini loh bapakku. Ini loh ayah saya. Bapakku wali." Belum tentu anaknya wali. Abahnya nabi aja belum tentu anaknya nabi. Ini loh bapakku presiden. Rong karuan anaknya tadi ya paling dari wakil presiden. Kan gitu. Setidaknya sudah lumayan jadi wakil presiden lewat jalur orang dalam itu. Tapi itu bukan sesuatu, itu bukan laki-laki. Dia kalau menggunakan koneksi ayah itu bukan laki-laki. Laki-laki itu laki-laki yang berdiri sendiri. Walakinnal fata, kan tapi laki-laki itu man galaha ana iki lho aku. Ini loh saya. Laki bener. Hidup sendiri, cari hidup sendiri, cari ilmu sendiri, masuk surga sendiri. Makanya kepengen jadi laki-laki yang dibanggakan sama Rasulullah sebagai laki-laki. Jadi orang yang masuk surga pakai jalur sendiri. Pakai jalur sendiri dan akan membantu orang lain. Kalau bisa. Mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan syafaat orang soleh itu bagus. Tapi yang lebih bagus mana? Mengharapkan syafaat atau berharap memberi syafaat kepada umat. Mana yang lebih bagus? Punya cita-cita itu sekalian yang tinggi. Selamatkan umat Nabi sebanyak-banyaknya biar kita kayak Nabi. Nabi itu tidak kepingin masuk surga disyafaati. Nabi itu kepinginnya masuk surga nyafaati. Jangan jadi laki-laki yang punya mental tempe. Kita harus punya laki-laki yang mentalnya tuh benar-benar ayo. Kita harus jadi walinya Allah. Biar apa? Biar ngasih syafaat orang banyak. Kita harus jadi ulama. Biar apa? Biar bisa ngasih syafaat orang banyak.
Kita harus jadi apa? Syuhada. Tahu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kepengen jadi orang yang mati syahid, tapi tidak ditakdirkan sama Allah. Pengennya mati syahid luar biasa, tidak ditakdirkan sama Allah. Tapi beliau jadi sahabat yang paling luar biasa di antara seluruh para cita-cita tuh yang tinggi. Jangan cita-cita melu sholawatan tok tapi tidak pernah ngajak orang sholawat. Melu taklim tok tapi tidak pernah ngajak orang taklim. Ayo beri mereka syafaat. Jangan cuma cari syafaatnya orang terus. Nah, ini laki yang benar-benar laki. Jadi tadi gembleng mental kita untuk benar-benar bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Bukan cuma ngambil positifnya orang untuk kita. Ya, kita yang harus memberikan nuansa. Kita yang harus memberikan suasana. Bukan kita yang tersuasana. Nah, setidaknya kalau kita selalu tersuasana, rumah tangga kita diantaranya yang pasti akan hancur. Karena tersuasana sama zaman, tersuasana sama istrinya kepengen ayah, istrinya kepengen biaya, istrinya semua tersuasana. Karena apa? Tidak jadi laki. Jadi laki itu yang mendominasi, benar-benar mendominasi. Ya, mungkin sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kita lihat akhir-akhir ini jarang muncul pertanyaan ya. Biasa nanya ini sebetulnya. Ya, Fadhal Muhammad. Nanti ada jalurnya, nanti ada pembahasan. Jadi ada urutan-urutannya. Yang pertama kita disemangati dulu. Kita disemangati dulu untuk tak, baru disemangati fadilah. Apa? Insya Allah sabar Muhammad ya. Sabar. Kalau bocorannya, orang kalau kepengen bertakwa itu bocoran yang paling situ adalah mujahadah. Mujahadah itu cara kita untuk mendapatkan ketakwaan sama Allah. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang selalu ngawasi dirinya sendiri. Orang yang selalu ngawasi dirinya sendiri itu butuh melatih diri terlebih dahulu supaya selalu bisa ngawasi setiap saat tanpa henti. Nah, kapan orang melatih dirinya, yaitu itulah saat-saat orang itu disebut sedang melakukan mujahadah. Mujahadah itu melatih nafsu. Ya, pernah kan kita sampaikan mujahadah dulu, kita dididik mujahadah sampai disumpah sama guru kita ya. Demi Allah, malam Jumat, demi Allah, saya selama 2 minggu ke depan tidak akan bohong. Selama 2 minggu ini kita didongkrak untuk ngawasi diri kita jangan sampai bohong. Dari satu kemaksiatan dulu. Ya, nanti besoknya lagi dirubah. Sumpahnya, sumpah yang satu besok hal yang mudah dulu. Demi Allah, besok saya tidak bakal masuk masjid kecuali baca doa. Ini kan takwa. Baca doa saat masuk masjid, ini kan ketakwaan. Jadi kita selalu mengawasi diri kita saat masuk masjid. Kemarin kita selalu ngawasi diri kita saat ngomong. Terus. Ini namanya mujahadah. Nah, mujahadah kalau butuh guru penting memang ya. Guru untuk ngelatih mujahadah kita itu penting sekali. Makanya sukar dan sangat susah orang kalau mujahadah tanpa guru. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Ya ngelatih sehari aja. Yang paling sering kita lakukan ya masuk kamar mandi misalnya. Mujahadah aja. Jangan pernah masuk kamar mandi tidak pakai sendal. Misal. Siapkan sendal, mujahadah dulu. Karena orang masuk kamar mandi tidak pakai sendal makruh. Kalau pakai sendal kan sunnah. Siapkan sendal di kamar mandi misalnya. Atau jangan masuk kamar mandi kecuali nutup kepala. Orang maksyufur ra's, kepalanya kebuka saat masuk kamar mandi makruh. Sunnahnya tertutup. Entah pakai anduk, entah pakai belangkon, entah pakai ciduk, monggo. Pakai kupluk terserah. Tapi ditutup kepalanya itu lebih afdal sunnah. Coba aja seharian dulu baca doa mauthurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, makthurah ya. Doa waktu makan. Ini anak-anak diajari mujahadah untuk selalu baca doa saat tidur. Itu mujahadah. Jangan sampai luput sekalipun.
Nanti kalau sudah terbiasa baru bisa dilepas. Kan gitu. Ini sebenarnya kita balik ke masa anak-anak lagi, karena memang kita itu sangat bisa dibilang anak-anak dalam urusan agama. Kita sangat jadi anak-anak dalam urusan agama. Pengetahuan kita sama agama kan sangat jauh. Maka kita dianggap seperti anak-anak dalam urusan agama. Nah, kita harus melatih diri kita seperti anak-anak saat dulu mereka dilatih. Ya, doa dulu. Biasakan, membiasakan itu. Melatih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai selanjutnya, insya Allah meninggalnya akan bawa ketakwaan sama Allah. Ada pertanyaan lain? Kan tadi kan kalau kita bertakwa kan dapat Yusuf di semua urusan ya. Iya. Terus tapi kita udah misalnya bisa takwa sebisanya ya, tapi melihat di TV atau mana ada yang orang kata nggak takwa belas, gas gitu, kok hidupnya enak aman gitu, virus. Jadi kita jangan lihat dari kacamata kita, Mas. Sudut pandang kita mungkin kita mengira kalau kita jadi dia kita bakal enak. Tapi realitanya coba tanya sama orang itu. Pasti kesusahan demi kesusahan akan muncul. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah itu pernah memberikan ceramah. Ceramahnya sangat luar biasa. Beliau menceritakan tentang Al-Habib Muhammad As-Segaf. Nah, tidak tahu bin siapanya karena beliau juga tidak memaparkan bin siapanya. Al-Habib Muhammad As-Segaf itu punya anak namanya Umar. Beliau selalu didik anak-anaknya untuk tidak pernah sholat kecuali jamaah. Anak, istri, pembantu, semuanya dididik jangan sampai sholat kecuali jamaah. Bagaimanapun keadaan. Suatu ketika, beliau ini biasa di masjid. Yang laki-laki di rumahnya beliau itu biasa sholat di masjid. Beliau punya anak namanya Umar, kecil. Suatu ketika, si Umar ini kecelakaan. Sampai yang namanya ingkasarat siyadahu. Tangannya patah. Karena tangannya patah, beliau dikabari. Beliau kebetulan lagi sholat di masjid. Ada yang ngabari. Kata beliau apa? Tangan patah tidak akan berubah. Tapi kalau saya meninggalkan sholat jamaah, akan berubah semuanya. Orang pada bingung sama kalimat tersebut. Tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Setelah sholat baru beliau jenguk anaknya. Kata beliau apa? Setelah jenguk anaknya, anak pastikan musibah yang terjadi pada diri ente dan rumah tangga kita itu pasti ada salah satu di antara orang yang tinggal di rumah ada yang tidak sholat jamaah. Diinterogasi semuanya. Istrinya Al-Habib Muhammad diinterogasi. Ente sholat jamaah apa enggak? Pernah ninggal sholat jamaah apa enggak? Anak-anaknya semua diinterogasi. Ente pernah ninggal sholat jamaah enggak? Enggak ada. Ternyata ada satu yang pernah ninggal sholat jamaah, pembantunya. Kata beliau Al-Habib Muhammad Segaf apa? Iya. Gara-gara ini ada satu orang tidak sholat jamaah di rumah, musibah datang. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Allah yarhamuh Jeddah, beliau mengatakan tidak ada satupun musibah kecuali semua karena ulah tangan kita semuanya. Dan yang perlu kita jaga nomor satu, sholat jamaahnya jangan sampai ditinggal. Di kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, Mas, cerita kitab Ihya Ulumuddin, ulama-ulama mutaqaddimin, sulahat mutaqaddimin, orang-orang soleh terdahulu, itu mereka itu benar-benar jaga sholat mereka. Jamaah sholat mereka dijaga. Sampai takbiratul ulanya pun benar-benar dijaga luar biasa. Takbiratul ihram pertama sama imam itu benar-benar dijaga. Suatu ketika salah satu di antara ulama, salah satu di antara orang-orang soleh itu ada yang ketinggalan satu takbiratul imamnya. Ketinggalan takbiratul ihram. Ketinggalan takbiratul ihram. Bukan ketinggalan satu rakaat atau ketinggalan sholat, bahkan bukan karena tidak sholat, ketinggalan satu rakaat. Apa yang beliau lakukan? Setelah selesai sholat, beliau pulang nangis 3 hari 3 malam kayak anak kecil. Bayangkan, ini orang tua, laki-laki, cengengnya luar biasa hanya karena ketinggalan satu takbiratul ihram. Dan apa yang terjadi? Bukan cuma beliau nangis 3 hari 3 malam tidak selesai. Orang-orang sekitarnya ini juga orang-orang soleh terdahulu. Apa yang mereka lakukan? Mereka orang-orang tetangganya yang kenal sama beliau, teman-temannya datang ke rumahnya beliau. Apa yang mereka lakukan? Mentakziahi ini orang gara-gara luput satu takbiratul ihram. Ditakziahi. Adamallahu ajrah, adamallahu ajrah, adamallahu ajrah. Sambil di antara mereka yang soleh ini mengucap apa? Laisal musab liman hurimal ahbab,
innamal musab liman faqada thawab. Musibah itu bukan berarti orang yang kehilangan apapun yang ia cintai. Akan tetapi musibah yang sejati adalah saat orang kehilangan pahalanya. Orang kehilangan pahala itu baru musibah. Ini mindset kita ya. Kita itu ngerasa musibah itu kayak gitu. Musibah itu wah susah ini. Nah, itu dimudahkan untuk taklim. Itu rezeki. Tapi ketika itu disusahkan untuk taklim, itu musibah. Lebih besar daripada musibah itu kehilangan duit. Kehilangan pahala sama kehilangan duit, mana yang lebih bahaya? Anda mau nanya, kehilangan duit berapa jam yang sedih? Berapa menit kita sedih? Berapa hari perlu kita tutup? 1 juta, berapa waktunya untuk menutup 1 juta? Tapi kalau kita kehilangan pahala, bisa kita tutup? Detik yang kemarin bisa kita tutup? Bisa kita ganti? Dan akan sedih berapa jam? Di akhirat kita bakal sedih gara-gara 1 detik yang terlewat tanpa mengingat Allah Ta'ala. Ruginya lebih besar. Jadi kalau dibilang mereka itu mudah-mudah saja, nah, justru mereka itu yang kesusahan. Mereka kesusahan untuk berbuat baik. Bayangkan, dengan rezeki mereka yang begitu banyak, dengan kerjaan, dengan jabatan mereka yang begitu tinggi, bisa mereka beribadah? Bisa gampang mereka ibadah? Susah. Hidupnya mereka susah. Karena apa? Mereka tuh hati kecilnya tuh kepengen kembali sama Allah. Kalau mereka mukmin, hati kecilnya mereka itu kepengen kembali sama Allah. Tapi keadaan melarang. Kok bisa keadaan yang melarang? Ya karena itu tadi. Tidak bertakwa sama Allah Ta'ala. Hingga akhirnya keadaannya pun menyebabkan dia terpaksa untuk menjauhi Allah semakin jauh. Jadi kalau dibilang itu tadi tidak ada kesusahan, itu kacamata kita. Kita pandang, mereka kok enak-enak saja. Padahal mereka itu bedes, koruptor, ya, tukang tipu masyarakat misalnya. Tapi hakikinya mereka lah orang-orang yang lebih sengsara daripada kita. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, tertekan batinnya. Orang berbuat salah itu tidak mungkin tidak tertekan. Pasti. Jangankan salah sama makhluk, salah sama Allah saja batin pasti tertekan. Ya kan? Walaupun minta maafnya sama Allah gampang. Allah kan Maha Pengampun. Selesai, minta maaf diampuni. Tapi kalau salahnya sama makhluk, jangan dikira tidak tertekan. Batinnya mereka benar-benar tertekan. Dan kita yang sekarang ini lagi tidak tertekan, mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Hidup kita atau hidup mereka? Kalau tolak ukur kita, barometer kita itu urusan duniawi terus, ya kita akan mengatakan mereka lebih enak daripada kita, dan itu akan terus seperti itu. Tapi barometer kita itu bukan duniawi. Makanya Habib tadi disampaikan, musibah itu bukan saat kita kehilangan duniawi, bukan saat kita kehilangan hal-hal yang kita cintai, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, itu musibah. Tapi bukan itu musibah yang sebenarnya. Tapi musibah yang sebenarnya adalah saat kita kehilangan pahala. Itu harus diletakkan di mindset. Biar apa? Biar kita tidak sedih saat kehilangan barang-barang yang kita cintai, siapapun yang kita cintai. Dan biar kita sedih saat kita kehilangan pahala. Berapa banyak orang yang tidak hadir taklim padahal mereka mampu tapi tidak sedih? Punya kemampuan untuk hadir taklim, tapi akhirnya tidak taklim. Punya sangat dimudahkan dalam urusan taklim, tapi dia tidak berangkat. Berapa pahala yang dia lewatkan? Berapa miliar balasan sama Allah yang dia lewatkan? Berapa? Tapi sedih tidak mereka? Kenapa tidak sedih? Karena mindsetnya musibah salah. Nah, ketika seorang punya mindset musibah itu salah, ya wis. Dia akan sedih saat barangnya yang hilang, bukan sedih saat pahalanya yang hilang. Bisa dipahami, Mas? Ada pertanyaan lain? Ya, tuh. Sini duduk sini. Ya, Elmi. Tadi aku menceritakan sholat jamaah, terus teringat. Selama ini anak kan sholat jamaah di masjid. Anak punya istri, sholat sendiri di rumah. Kadang-kadang sholat jamaah ada sama anak-anak, kadang-kadang tapi tidak mesti. Karena anak-anak yang perempuan itu ya sholatnya bareng sama anaknya istri. Yang lagi sudah ke masjid. Nah, itu apakah anak punya kewajiban anak
setelah dari masjid anak gogok sholat lagi sama istri anak. Hanya istilahnya anak biar istri anak biar dapat sholat jamaah. Kalau kita ngikuti kalau kita ngikuti salaf ya, kalau kita ngikuti salaf mereka itu sholat 2 kali. Sholat di masjid, habis sholat di masjid pulang lagi sholat untuk jadi imam istrinya. Kecuali kalau ada anak perempuan yang lain. Kalau anak laki tetap dibawa ke masjid. Tapi kalau anak perempuan lain baru mereka perintahkan istri dan anak perempuannya untuk sholat jamaah. Makanya beruntung buat mereka-mereka yang punya anak perempuan. Dimudahkan urusannya sama Allah. Dalam urusan sholat jamaah ya, nggak perlu 2 kali ya. Tapi kalau anaknya laki tok ya wes, sholat 2 kali itu lebih bisa terjaga, lebih bisa menjaga diri. Bisa dipahami ya ini? Ada pertanyaan lain? Tapi keabdalannya tetap abdul kita sholat jamaah di masjid apa tetap jamaah di rumah sama istri? Jamaah di masjid lah. Jangan salah orang mengatakan enggak ada. Sholat 2 kali itu lebih afdal. Tapi kalau ditanya mana sholat jamaah di rumah sama sholat di masjid lebih afdal, Anda menanya, Nabi pernah enggak sholat di rumah? Kok berani dia mengatakan sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid? Ada. Masjid itu lebih afdal daripada rumah. Nah, masalah urusan rumah itu nanti kita bisa bikin rencana sendiri apa enggak. Alhamdulillah kalau kita bisa bikin rencana. Masalahnya kita sudah punya contoh ya. Untungnya kita sudah punya contoh dari orang-orang soleh terdahulu. Mereka sholat 2 kali. Diniati godok. Enak. Kita pasti pernah beberapa kali atau nggak sengaja ya. Nggak sengaja mungkin ya ninggal sholat jamaah. Mungkin bisa kita tutup lewat jamaah sama istri. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Ini jam berapa? Total kali ini. Pakai tahlil nggak? Jam berapa? Jam 9 lebih. Udah jam 9 lebih. Ayo, ya wes, nggak usah pakai.